Ini adalah rumah ajaib. Wanita itu hanya berbaring dan ingin beristirahat sebentar, tapi tidak disangka tempat tidur itu malah hancur. Suaminya menekan bel pintu, tapi bel pintu itu malah meledak. Jadi dia hanya bisa mengetuk pintu. Tapi detik berikutnya, pintu itu malah terjatuh. Setelah usaha beberapa hari, pintu itu pun selesai diperbaiki. Setelah mencoba beberapa kali, dia memastikan jika tidak ada masalah lagi. Tapi baru saja lewat 3 detik, pintu itu malah roboh semuanya. Hari ini suaminya memperbaiki sebuah tangga dengan palu, tapi akibatnya atapnya pecah karena getaran ketukan palu. Setiap suaminya memukul sekali, atapnya akan pecah satu potong. Saat suaminya memukul lagi, atapnya jatuh sepotong lagi. Atap yang jatuh ke kepala wanita ini hampir membuatnya menangis. Wanita ini pun mengambil balok semen dan ingin melemparnya ke arah suaminya, tapi suaminya tidak fokus, malah memukul tangannya sendiri. Rasain tuh pasti sangat sakit. Melihat kepalanya dipenuhi debu, dia memutuskan untuk mandi. Tapi di menit berikutnya, keran mengeluarkan air yang sangat kotor. Hal ini membuat wanita ini sangat jijik. Bisa-bisanya keran itu mengeluarkan air yang sangat kotor. Dia sangat ketakutan sehingga dia berlari keluar. Ketika ia ingin mengganti baju tidur dan menenangkan diri, besi penyangga baju malah copot. Ini membuatnya sangat marah dan ia membuang sepatunya begitu saja. Lalu dia menemukan pintu lain rahasia di sini. Baru saja membukanya, seekor hewan lari keluar. Dia yang ketakutan pun meninggalkan ruangan itu. Suaminya yang mendengar teriakan istrinya, dia pun langsung bergegas berlari ke atas, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tapi saat ia baru saja menaiki anak tangga, alhasil tangga itu hampir roboh. Tapi untungnya pada detik-detik terakhir, ia berhasil bergelantungan di lantai 2. Saat istrinya berlari keluar, ia pun bahkan hampir jatuh. Tapi tidak disangka, dia menginjak tangan suaminya. Detik berikutnya suaminya pun jatuh ke bawah. Ketika mereka sudah lelah dengan semua hal ini, mereka pun memutuskan untuk tidur. Pada malam hari ini, mereka meletakkan kasur lantai untuk tidur. Tiba-tiba terdengar suara petir. Hujan deras dan petir sangat kuat membuat rumah mereka menjadi bocor semuanya. Mereka pun harus melewati malam-malam yang sangat sulit. Keesokan paginya, wanita ini memutuskan untuk memasak ayam panggang. Saat dia akan menyalakan korek api, suaminya tiba-tiba berlari masuk dan takut. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Demi mencegah terjadinya kecelakaan, dia memutuskan untuk menatap open, tapi tidak disangka masalah buruk pun terjadi. Ia baru saja menekan tombol, detik berikutnya kabelnya langsung meledak. Percikan api terus terbakar. Hal ini membuatnya takut. Ketika ia ingin menjulurkan kepalanya untuk melihatnya, ubin dinding pun meledak, hampir saja menghancurkan wajahnya yang tampan. Peralatan listrik di rumah rusak satu persatu, tapi untungnya dia berhasil mengambil satu termos. Tapi kejadian ini belum berakhir. Bahkan televisi yang berada di dapur juga terbakar dan oven dibuka satu persatu. Ayam panggangnya juga terbang keluar. Istrinya melihat hal ini sampai terkejut. Suaminya yang telah melewati bahaya dan rintangan berjalan keluar dengan baju yang kotor. Hal ini benar-benar membingungkan istrinya di samping, dan akhirnya ayam bakar itu pun tidak bisa dimakan lagi. Keduanya memutuskan untuk mandi air panas, tetapi begitu air dituangkan, bak mandi pun terjatuh sampai ke lantai 1, dan hal ini terjadi di depan mereka. Mental suaminya mulai memburuk, bahkan tertawa terbahak-bahak seperti tidak terjadi sesuatu. Keesokan harinya, dia memanggil tukang untuk memperbaiki rumahnya. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul dengan membawa peralatan masing-masing. Sepertinya ini adalah tim yang profesional. Hal ini membuat suaminya senang. Akhirnya dia melihat harapan. Dia pun menyerahkan rumah itu langsung kepada mereka. Lalu dia pun pergi bekerja dengan istrinya. Tim konstruksi itu pun langsung memperbaiki rumahnya. Tapi cara mereka tidak seperti memperbaiki rumah, melainkan seperti tim perusak rumah. Saat suaminya pulang kerja, dia pun terkejut melihat pemandangan di depannya. Rumah yang ingin dia perbaiki menjadi sangat buruk, tapi para pekerja itu pun tetap meminta bayarannya, dan akhirnya suaminya tetap membayar uang proyek itu. Sesampainya di rumah, ia bersiap untuk melihat beberapa banyak sisa uangnya. Tapi detik berikutnya, pria ini hampir jatuh ke lantai 1. Hal ini benar-benar mengejutkannya. Setelah menunggu istrinya pulang kerja, dia mendengar teriakan minta tolong dari suaminya. Wanita ini pun langsung berlari ke atas. Dia pun tidak melihat suaminya yang tergantung di atas kepalanya. Akhirnya ia melihat suaminya di kamar ini, membuatnya terhibur. Ia mencoba yang terbaik untuk menarik suaminya keluar. Alhasil suaminya malah terjatuh ke lantai 1. Malam hari, lubang tersebut hanya bisa ditutup dengan selotip. Suaminya ingin menambah kayu bakar lagi, tapi hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Cerobong asap itu pun roboh ke bawah. Saat ini suaminya benar-benar tidak bisa marah lagi. Dia langsung masuk
masuk ke kamar tidur dengan wajah yang kotor. Tak lama kemudian dia mencari tim bangunan lagi. Kali ini lebih bisa diandalkan. Melihat tangga yang baru saja dibuat, ia pun merasa puas, bahkan melompat di atasnya seperti anak yang berusia 3 tahun. Dia baru saja mengambil air dengan ember, tapi saat ini seorang pekerja menghentikannya. Kebetulan seorang pekerja mengambil papan di atasnya. Di sisi lain, demi merebus air, istrinya mencabut gergaji mesin. Gergaji mesin itu pun tak hidup lagi. Setelah suaminya selesai berbicara, tidak memperhatikan papan yang di bawah kakinya. Akhirnya dia pun langsung terjatuh, bahkan secara kebetulan membuat gergaji mesin itu terpental. Kali ini istrinya menyambung colokannya lagi. Detik berikutnya, barang-barang yang di atas hampir saja mengenai tubuh suaminya, dan akhirnya suaminya pun terpanting keluar dan terjun dengan cepat ke dalam semen. Para pekerja yang di bawah menatapnya dengan aneh. Mereka mengira sudah melihat hantu di siang hari. Saat ini suaminya terlihat seperti mumi. Ketika tidak memperhatikan, dia duduk di cerobong asap lagi, dan akibatnya kain tidak bisa menggantung, dan akhirnya cerobong asap itu pun jatuh. Untungnya dia bisa melompat ke atas papan, tapi karena cerobong asap itu sangat berat, semua bangunan roboh seketika. Para pekerja yang melihat hal ini langsung berlari ketakutan. Dia yang duduk di perosotan jatuh di troli, membuat semua orang takut dan melarikan diri, dan akhirnya langsung jatuh ke kolam. Berkat kecerobohannya, dia menghancurkan satu tim dengan kecerobohannya sendiri. Tapi untungnya, setelah melewati kesulitan dan rintangan, rumah mewah itu akhirnya selesai direnovasi. Mereka juga menggelar pernikahan di rumah itu, dan akhirnya mereka hidup bahagia dengan rumah yang sangat cantik.